Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Pada video kali ini, saya akan mencoba memperbaiki aki kering pada motor saya yang sudah kehilangan kapasitasnya. Saya akan memperlihatkan pada teman-teman, aki ini sudah tidak dapat mengangkat starter pada motor Matic ini. Dan lampu speedometer langsung mati ketika saya menekan tombol starter. Saya akan coba lagi biar teman-teman bisa jelas melihatnya. Oke, saya akan langsung lepas saja akinya. Jadi, aki yang kehilangan kapasitas seperti ini terjadi karena cairan elektrolit atau asam sulfat pada sel aki mengering. Entah hanya satu sel atau ke-6 sel akinya sekaligus. Nah, di sini, jika cairan aki mengering pada satu sel, lalu kita isi cairan asam sulfat dan langsung dipaksa charger, maka pengisian voltase pada setiap sel aki tidak akan merata. Karena sel aki yang tadi kering membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sel aki yang masih basah. Maka ketika aki dipaksa charger sampai penuh di voltase 13,8 volt, 5 sel aki yang masih basah tadi akan overcharger atau melebihi tegangan 2,3 volt pada setiap ke-5 sel aki yang masih basah. Sedangkan sel aki yang awalnya kering dan dikasih cairan asam sulfat akan dalam kondisi mencharger dan menghitung dari angka 0. Aki ini sudah pernah saya bongkar dan saya kasih cairan asam sulfat ketika saya charger sampai penuh 1 tahun yang lalu. Dan setelah sekian lama motor Matic saya nggak pernah saya selah atau engkol, akhirnya voltase menurun di angka 12,3 volt. Reng tegangan 12,3 volt ini menandakan aki kekurangan voltase atau wajib di charger. Dan angka voltase ketika aki dalam kondisi penuh adalah 13,8 volt. Untuk penchargeran aki ini, saya akan menggunakan trafo 1 ampere CT. Saya sengaja menggunakan trafo CT agar arusnya bisa dibagi menjadi 2. Untuk satu jalur kabel yang sudah dikasih dioda bernilai 0,5 ampere. Dan ketika 2 kabel kuning disatukan akan bernilai 1 ampere. Dan tegangan akan disalurkan dari trafo ke aki melalui kabel hijau dan kabel orange ini. Dan alasan mengapa saya menggunakan trafo dengan ampere kecil, karena tegangan AC 12 volt dari trafo ketika disearahkan dengan dioda akan menjadi tegangan 16,2 volt DC. Jika saya menggunakan trafo dengan ampere di atas 1 ampere, maka yang akan terjadi, tegangan pada setiap sel aki dipaksa naik. Sedangkan cairan asam sulfat belum sempat merubah arus listrik untuk dijadikan senyawa kimia yang dapat menghasilkan listrik. Hal seperti ini yang dapat membuat aki soak atau kehilangan memori tegangan kerja yang seharusnya dia pertahankan. Lalu, apakah tidak boleh mencharger aki dengan arus atau ampere yang besar? Tentu saja boleh, asal tegangan maksimal charger yang kita gunakan untuk mencharger aki diam di angka 13,8 volt, supaya sel aki tidak terus-menerus menarik arus ketika tegangan aki sudah mencapai 13,8 volt. Oke, karena aki ini sudah mencapai usia pemakaian 4 tahun, dan juga sudah pernah saya isi ulang cairan asam sulfatnya, maka di sini saya akan menguras total cairan asam sulfat dan mencoba membersihkan kotoran yang ada di bawah
karena sel aki yang sudah kropos dan jatuh ke bawah, jika kerak kotoran ini tidak dikeluarkan, akan menyebabkan sel aki tersebut short. Di sini saya mencoba mencarger akinya terlebih dahulu, dan teman-teman bisa lihat tegangan aki langsung berangsur naik, padahal saya charger dengan arus 0,5 atau setengah ampere 16 volt. Tentu saja ini adalah sesuatu yang janggal karena aki yang saya charger ini memiliki arus 3,5 ampere. Seharusnya tegangan tidak secepat itu berangsur naik karena saya charger dengan trafo 0,5 ampere. Dan sekarang saya akan coba charger dengan arus 1 ampere 16 volt DC. Dan terlihat di multitester, tegangan langsung terbaca 12,7 volt dan tegangan langsung berangsur naik. Artinya memang aki ini sudah kehilangan kapasitasnya untuk menyimpan tegangan dan arus listrik. Sehingga ketika aki dikasih beban arus listrik yang berat, tegangan aki langsung drop. Dan ketika beban dilepas, tegangan langsung melonjak kembali ke angka semula. Dan lihat, tegangan aki ketika charger dilepas, dia langsung berangsur turun dari tegangan yang sudah dicapainya. Oke, sekarang saya akan langsung bongkar saja penutup sel akinya, dan saya akan menguras dan menetralkan terlebih dahulu cairan asam sulfat yang sudah terisi di aki ini, dan memberi cairan asam sulfat yang baru agar ketika tahap akhir penchargeran aki sampai penuh, tegangan di keenam sel akinya merata, yaitu 2,3 volt di setiap sel akinya. Untuk cara membongkarnya, congkel pelan-pelan pada sela-sela lubang aki. Congkel semua celah aki secara merata, sampai semua celah merenggang. Jika sudah, masukkan pelat yang pipih dan tebal untuk mencongkel sekaligus mengangkat penutup akinya. Untuk model bentuk jenis aki kering yang pernah saya bongkar, ada yang mempunyai penutup jenis plastik lentur seperti ini, dan ada yang berbentuk lubang-lubang kecil yang ditutup dengan karet lalu ditutup lagi dengan pelat plastik. Untuk cara membongkar aki kering yang mempunyai model penutup karet, nanti saya perlihatkan di video yang lain. Jika penutup aki sudah terbuka, buang cairan asam sulfat yang tersisa. Cuci dulu bodi luar akinya supaya bersih. Lalu, isi semua sel dengan air sampai penuh. Kocok-kocok, lalu buang kembali airnya. Lakukan 2-3 kali. Selanjutnya, isi sel aki dengan air sampai penuh dan charger aki sampai tegangan aki mencapai 13,8 volt. Langkah ini bertujuan agar cairan asam sulfat yang terperangkap di kertas pembatas sel aki larut dan menyatu dengan air yang ada di atasnya. Sehingga ketika proses peremajaan sel yang sudah korosi tertutup karat bisa lebih mudah dilakukan. Dalam video ini saya mencharger akinya hanya sampai 13,2 volt karena terbentur waktu. Untuk teman-teman yang melakukan hal yang sama, sebaiknya charger sampai tegangan 13,8 volt agar pengurasannya maksimal. Jika sudah di charger sampai tegangan 13,8 volt, buang air yang ada di sel aki tersebut. Untuk peremajaan sel aki yang sudah berkerak, saya menggunakan air yang dicampur dengan garam.
karena air garam bisa mengikat kerak yang sudah korosif pada suatu pelat konduktor jika dialiri dengan arus listrik. Tentu saja cara ini lebih aman dilakukan daripada menggunakan cara memukul-mukul bodi aki supaya keraknya lepas. Dan menurut saya, hal itu yang justru dapat merusak sel aki. Nah, jika air garam sudah dimasukkan, kita charger lagi sampai tegangan 13,8 volt. Jika tegangan aki sudah mencapai tegangan 13,8 volt, tetap charger aki dan tunggu sampai 15 menit ke depan. Itu cara yang simpel untuk mengangkat kerak 6 sel aki sekaligus. Dan tentu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi dalam video ini, saya lakukan proses pengangkatan kerak secara terpisah atau per satu sel aki secara langsung. Dengan cara memberi tegangan kejutan berulang-ulang di setiap sel aki secara bergantian. Di video ini saya memakai jarum pentul untuk menghubungkan output tegangan trafo 16 volt ke tiap sel aki. Jadi sel aki yang korosi dan berkerak parah itulah yang paling banyak mendapat tegangan kejutan. Inilah dia, air garamnya sampai keruh karena mengikat kerak kotoran yang menempel pada sel aki. Saya akan ulangi proses ini dengan air garam yang baru. Waduh, satu sel aki ini kerak kotorannya parah banget. Terlihat dari air garam yang mengeruh kecoklatan. Jika semua sel aki dirasa sudah cukup bersih, buang air garamnya, lalu kita isi lagi dengan air bersih. Dan charger sampai tegangan aki mencapai 13,8 volt. Setelah aki sudah mencapai tegangan 13,8 volt, buang lagi airnya sampai bersih. Dan tahap terakhir, isi sel aki dengan cairan asam sulfat yang baru. Dan charger sampai aki mencapai tegangan 13,8 volt dengan arus 0,5 ampere. Dan mungkin membutuhkan waktu charger sekitar 10 jam supaya cairan asam sulfat merata dan mengubah arus listrik menjadi energi kimia. Dan energi kimia yang dihasilkan dari penchargeran ini akan menghasilkan arus listrik ketika kedua pelat timbal atau pelat konduktor pada aki diberi beban. Tapi dalam video ini saya mencharger dengan arus 1 ampere 16 volt dengan waktu penchargeran sekitar 1 jam dan aki tidak terisi penuh sampai tegangan 13,8 volt dan hanya mendapat tegangan 12,8 volt.
Aki ini tidak saya cas sampai penuh karena saya sedang terburu-buru, dan motor yang akinya saya charger ini mau saya pakai. Tapi setelah nanti motornya selesai dipakai, saya akan charger lagi aki motor ini sampai tegangan aki mencapai 13,8 volt. Oke, sekarang saya akan rapikan dulu. Dan inilah dia hasilnya. Alhamdulillah, aki sudah dapat mengangkat starter motor ini lagi. Dan saya gak perlu menskandar dua lalu mengengkol mesin motor ini ketika mau dipakai berpergian. Karena menurut saya motor matic kalau akinya tekor itu nyusahin. Harus di standar 2 dulu baru bisa diengkol untuk nyalain mesinnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya.